Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Polisoma itu kan ya, terus kemudian kita pertemukan ambil dari sejarah nasab yang dari Maroko ini, pengkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syabul Qadir, saya gemeter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Kiai Haji Maulana Malik Genggong menceritakan pengalamannya bagaimana mencari jati diri terkait dengan jalur nasabnya, berkonsultasi kepada semua pihak termasuk ahli-ahli nasab sadah terkait ketersambungan beliau sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan beberapa sumber, beberapa manuskrip, beberapa kitab nasab, bahkan orang-orang yang notabene tahu persis memberikan gambaran-gambaran terkait bagaimana untuk bisa sampai dengan silsilah nasab yang benar. Di situ bahkan bertemu dengan orang yang notabene sama-sama mencari jati diri lewat referensi-referensi kitab nasab maupun tes DNA, dan serta merta Kiai Haji Maulana Malik melaksanakan etape-etape dengan melalui jalur tes DNA. Tidak serta-merta bahwa dia meminta saya harus haplogrupnya ini, saya harus keturunan ini, tidak, karena itu teknologi dari apa yang disampelkan untuk dites, baik itu mungkin darah, rambut dan sebagainya atau air liur, itu tidak bisa didikte, harus sesuai dengan keinginan mengenai ketersambungan nasab beliau. Setelah mengerti beliau tersambung kepada sebagai dzurriyyah Rasulullah, tentunya beliau malah justru menyembunyikan, tidak serta-merta ini aku dzurriyyah Rasulullah, yang dzurriyyah Rasulullah itu aku atau kamu dan lain sebagainya, adikang-adikung dengan pamer kenasaban. Itu tidak diperbolehkan, karena memang kalau orang-orang alim tentunya akan memasturkan hal tersebut. Untuk lebih jelasnya mari kita bagaimana penuturan Kiai Haji Maulana Malik terkait hal nasab ini. Sekali lagi lah mohon maaf yang kami hormati Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah penelusuran itu, terus kita bertemu dengan orang-orang yang kalau bisa kita sampaikan sebagai an-nasabah, itu ahli nasab. Jadi kita telusuri dengan beberapa penguatan-penguatan, walaupun sebenarnya masalah nasab ini kan masih banyak prediksi-prediksi, tapi kan nanti ada dukungan-dukungan data gitu. Kalau sekilas yang pernah saya dengar, ada beberapa organisasi-organisasi itu dalam urusan nasab itu sangat ketat kan ya. Dunia sangat ketat. Nah, termasuk ketika kami mencari, terus dia mencatat, terus melihat dari buku-buku itu kita baca perkiraan tahun, itu kita teliti. Jadi nggak semudah terfikirkan orang, oh sudah ketemu seperti ini terus ngarang-ngarang. Udah mas, kita nggak berani seperti itu. Ini kan pertanggungannya di hadapan Allah. Pertanggungannya di hadapan Rasulullah, kita nggak berani juga. Bahkan mohon maaf, dalam penelusuran ini kita mengetuk pintu langit, artinya istikharah. Oh, pakai istikharah? Pakai istikharah. Bukan cuma data si fulan ini nyambung ke atas, enggak mas? Itu by data. By data. Kan saya pernah diajari sama Abuya, nasab ini tulis itu bermula dari tutur tinula. Seseorang mau nulis sesuatu, dia pasti akan mendengar dulu.
Iya, ya, tutup laku. Dia akan melihat dulu. Kalau dia membaca buku, otomatis dia akan Mencatat. menyadur dari buku itu. Kalau dia mendengar, maka dia akan menulis apa yang dia dengar. Itu pun nanti kalau dalam ilmu hadis beda lagi. Ada yang siqoh, ada yang tidak siqoh, ada yang nanti orangnya ini munafik, ada orang yang fasik, ada ahli maksiat. Itu beda lagi sudah. Itu ranah-ranah masalah hukum syariat. Tapi kalau kita ini kan data-data pendukung dikumpulkan, sehingga dia ditemukanlah sebuah pencapaian yang waktu itu ada beberapa pergeseran. Oke. Kalau ya mohon maaf, ini perlu saya sampaikan ya, ini bukan, sekali lagi mas, sekali lagi, bukan untuk litafakhur, Oke, bukan untuk letak Indonesianya mas. bukan untuk membangga-banggakan, Bukan untuk membangga-banggakan. bukan untuk saling tinggi-tinggian, tidak. Jadi di dalam tulisan nasab yang tertulis di Genggong dulu, Baik mas. zamannya almarhum Ki Hasan Saiful Rijal bin Ki Muhammad Hasan bin Syamsuddin bin Qayuddin, itu mohon maaf sebelumnya ada tertulis, waktu saya tidak paham mas ya, silsilah Hasaniyah Silsilah Hasan ya. ya, Hasaniyah ya, mohon maaf tulisannya begitu, silsilah Hasaniyah. Jadi di bawahnya jelas Rasulullah Sayyidina Hasan. Baik. Kalau memang itu typo, kalau memang itu Husainiyah, berarti kan Hu sama A itu kan kalau di keyboard kan jauh, Jauh. A di sini, U di sini kan. Iya, iya mas. Ya semestinya S sama A kan dekat. Jadi Hasaniyah, saya yakin itu tidak ada kesalahan dalam penulisan, apalagi yang koreksi, yang melihat, yang memutuskan itu almarhum Ki Hasan Saiful Rijal. Ini katanya abunya begitu. Ini kan sudah disaksikan oleh beliau. Jadi di sini sudah ada tulisan silsilah Hasaniyah sebenarnya. Tapi karena mungkin pada saat itu masa, terus kemudian pendukung pencarian nasab itu kan sangat minim dulu. Iya, iya. Beliau kan sibuknya berdakwah. Ki Hasan Saiful Rijal itu sibuknya berdakwah. Beliau termasuk ulama, Singapodium, terus kemudian politisi juga ya, ada di politik juga, terus anggota MPR juga. Beliau tuh sibuk, masya Allah, luar biasa. Mungkin urusan nasab beliau hanya menulis begitu saja. Tapi di situ ada silsilah Hasaniyah. Cuma memang tulisannya, urutannya itu mas, urutannya itu mohon maaf kalau boleh saya sampaikan, itu distorsi. Oke. Namanya itu tidak beraturan, tapi jalurnya ke atas itu kalau seingat seingat saya dari Hadratul Walid, sepertinya cuma 3 yang dijadikan tanda patokan. Yang pertama, tanda itu dari Kiai Koiduddin bin Kiai Langker Toket. Kiai Langker Toket ini adalah julukan seseorang di luar nama aslinya. Oke. Ya, umpama Mas Warid, Nasrul Warid, Ken Arok, umpama gitu. Wah, sama. Umpama itu julukan dari Mas Warid adalah Ken Arok ya. Itu kan I Langker Toket di Madura situ. Ini yang dicari sama Abuya siapa. Terus kemudian ke atasnya ada tulisan memang Maulana Anjul Yakin. Ada tulisan. Maulana Yakin mah Sunan Giri ya? Iya, Sunan Giri. Ada tulisan itu. Dikasih kisi-kisi ya? Nah, Ada kisi-kisi. kisi-kisi. Seakan-akan lah ya, seakan-akan. Terus di atas itu Sayyidina Hasan. Tulisannya Sayyidina Hasan. Kalau memang Sayyidina Husain, otomatis kan tulisan U sama A kan jauh. Jauh. Ya. Nah, udah Abuya meneliti ini. Jadi beberapa pencarian kita cari. Ada memang perubahan-perubahan itu yang sangat panjang. Akhirnya Abuya bilang begini, kembali lagi ke nasab Genggong, kembali lagi ke nasab yang dulu. Sudah setelah ditemukan, kemudian kita rentek, subhanallah, data-data pendukung tak Kiaiduddin ya. Ini kita Abuya. Ya. Abah saya Abuya ya, Ki Hasan makbarohnya ada. Ki Hasan Saiful Rijal, makbarohnya ada. Ki Hasan Sepuh, makbarohnya ada. Ki Syamsuddin, makbarohnya ada. Ki Koiduddin, makbarohnya ada. Kan sudah pernah sama Mas Warid kan ya? Iya. Terus Ki Langker Toket itu mas, ternyata kita temui namanya Abdullah. Abdullah. Saya belum nih mas. Belum ya? Belum. Ke Abdullah. Itu ada magamnya mas. Kemarin saya cross check, 4 ke atas itu ada, 5 ke atas ada makom. Jelas. Jadi ini ketika saya ke sana, oh, kamu siapa? Kamu saya ini. Bin Syamsuddin, Koiduddin bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Alawi. Loh, berarti kamu ini terhitung masih cucu saya katanya. Orang ini saya tunjukkan. Ini makbarohnya Abdullah muda, ini makbarohnya Alawi muda, ini makbarohnya, ditunjukkan semua. Termasuk bujuk Aji Toket itu. Nah, itulah terus setelah kita cari, terus kemudian ada penemuan juga bahwa kabar di sana dulu bahwa Kiai Aji Toket itu
namanya Abdurrahim. Abdurrahim. Namanya Abdurrahim itu menurut riwayat dari beberapa kisah yang ada di Madura, beliau itu dari luar Jawa, luar Madura. Itu naik termasuk karomahnya beliau ya. Ini naik musola, Mas. Naik musola. Iya, musola itu beliau terbang naik musola itu. Allah. Nah, menurut kabar, Buju Aji ini ke Madura mau nyari ilmu, mau belajar nyari ilmu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Jawa Tengah. Oh. Nah, Jawa Tengah itu masyhur di sana, masyhur di Tokat, masyhur di Madura, masyhur di Pamekasan. Buju Aji bin Abdullah, ya, bin Sunan Giri. Masya Allah. Gitu. Jadi melihat ini saya kaget loh. Cucunya Sunan Giri berarti. Cucu cer langsung. Keren. Iya, cucu langsung gitu lah. Bukan cucu dari beberapa generasi, tidak. Buju Aji bin Abdullah. Kalau di sana terkenalnya Abdul Wadud, Mas. Abdul Wadud. Ya. Tapi akhir-akhir penjaga di sana bilang sama saya, Kadito ini Buju Aji Abdurrahim bin Abdullah itu yang jaga di sana. Kemudian bin Abdullah terus tulisannya bin Sunan Giri. Abdullah bin Sunan Giri. Iya, tulisannya ya di situ. Terus kemudian kita ketemu dengan teman-teman NAAT ini ya, ketemu dengan teman-teman NAAT. Setelah saya menjelaskan, beliau itu mengatakan, non, sepertinya ada distorsi kekurangan jalur nasabnya. Kenapa? Karena dari jarak usia antara Sunan Giri sama Buju Aji itu selisihnya 200 tahun. Sunan Giri itu 1400, Buju Aji itu sekitar 1600. Apa iya seseorang punya cucu ya, anak cucu tapi generasi tahun 200 tahun? Kira-kira ada nggak? Ada nggak kira-kira dari embah ke cucu jaraknya 200 tahun? Nggak ada. 200 tahun awal. Nah, makanya Mungkin ada 100 tahun yang sampai kali. kalau 50 tahun banyak. Saya saja cucu dari Ki Hasan Syaiful Hijab. Ki Hasan Syaiful Hijab waktu itu umur 55 tahun. Saya baru punya anak, baru punya cucu saya. Berarti kan standarnya 50. 50. Punya cucu itu 50. Tapi kalau seandainya Buju Aji ini dikatakan sebagai cucunya Sunan Giri dengan jarak yang 200 tahun, sepertinya ada yang kurang. Kan begitu. Ya, ya. Hanya dijelaskan sama teman-teman NAAT itu. Ini kalau penemuan kami dalam beberapa manuskrip kuno. Seperti yang kemarin diceritakan keturunan Sunan Kalijogo yang ada mengatakan keturunan dari Malaysia ya Gus ya. Itu kan Itu ada nggak? Berarti itu Lah, dari itu. berarti dari Sunan Agung Rogo, Mas. Ya kalau dilihat dari datanya seperti itu. Terus kemudian Syah Mongrogo terkonfirmasi punya abah namanya Sulaiman. Baik. Kalau tidak salah ini Sunan Kawisbuwo. Kalau tidak salah ya, kalau tidak salah Sunan Kabis. bisa di cross check lagi ke NAAT. Saya ingatnya cuma Sulaiman, tapi julukan zaman dulunya itu apa? Kalau tidak kira Kawisbuwo. Lah Kawisbuwo ada kuburannya, makbaruhnya di Gresik. Oh, Masya Allah. Nggak, saya datang di sampingnya Sunan Prapen. Ternyata ini Sunan Prapen bin Sunan Prapen. Namanya Sunan Prapen itu kan Anaknya Sunan Giri. anaknya Sunan Prapen. Sunan Prabu anak Sunan Giri. Cucunya, Mas. Cucu ya? Ya, makanya dikatakan Giri 1, Giri 2, Giri 3. Itu bukan kalau kalau Sunan Giri Ainul Yakin itu disebutkan kata abah saya itu Giri Gajah. Jadi Giri yang utama ya itu, gitulah. Karena Giri itu kan kalau tidak salah dari keterangan adalah sebuah gunung kan. Kan ada di atas itu Sunan Giri itu. Giri Kedaton apa gitu lah. Saya nggak paham kalau istilah-istilah yang ada di sana. Cuma saya Aguya sering bilang Giri Gajah. Kalau Giri Gajah berarti saya Moran Ainul Yakin. Sunan Prapen ini, Mas, kan hampir tidak mempunyai anak itu dulu ceritanya. Punya anak Sulaiman ini. Dan Sulaiman punya anak Prapen, Fadlullah, Sulaiman, terus Syah Mongrogo Abdullah ini. Bukan di Semarang, Batang kalau tidak salah. Ya Batang, pokoknya Jawa Tengah ada di mana. Terus kemudian Sunan Dalem bin Moran Ishak, Muhammad bin Sunan Giri. Oh. Jadi Prapen, Dalem, Sunan Prapen, Sunan Dalem, Sunan Giri.
Nah, ketika kita cross check dengan masa, dengan waktu 5 generasi, 200 tahun, cukup enggak? Cukup, 50 tahun tadi. Iya. 200 tahun dengan 5 generasi. Opsinya orang menikah umur 25, baru punya anak umur 25. Orang menikah 25, punya anak 30. Orang menikah 30, punya anak 32. Itu kan kebiasaan orang-orang Jawa kan. Beda kalau orang-orang Arab 20 sudah menikah. Orang Arab. Lah, terus kemudian terkonfirmasi kepada Sunan Giri. Sudah. Nyambung dah. Dari Sunan Giri inilah sudah selesai sebenarnya. NAAT itu menuliskan Sunan Giri keturunannya ke bawah. Bahwa kalau seandainya ada yang mengatakan Sunan Giri terputus nasabnya, saya pikir itu terlalu berlebihan ngomong seperti itu. Karena kalau mereka mengatakan seperti itu, kita ini punya catatannya. Ya, Punya manuskrip ya? catatan manuskrip itu kan terlalu lampau. Catatan itu kan tidak hilang. Ya sudah, kalau seandainya kita disangka seperti itu, ya udah dibiarkan. Nah, kemudian adalah jalur-jalur yang ke atas. Ini masih ikhtilaf banyak, perdebatan banyak, penelitian banyak. Tapi kita kalem down aja sudah. Oke, gini aja sudah. Ada seorang syekh datang ke sini, Said Hasan Al-Idrisi Al-Hasani, Said Hasan. temannya Abu Ya, datang ke sini. Orang Pasuruan, Allah yarham, sudah meninggal. Beliau dari Aljazair. Beliau melihat nasab ini. Beliau melihat syajaratun nasab yang dari Maroko. Beliau noleh. Min aina hasalta, ada katanya. Kamu dapat dari mana ini? Ada Agal Walid. Ini punya Walid yang beliau mendapatkan langsung dari Mamlakah Maghrib. So, ini ada stempel. Ini stempel kan banyak, Mas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang hilang lagi. Sudah mungkin kena apa ya, lembab mungkin. 7, 8. Kita 9 stempel. Stempel yang paling sana itu, Mas. Ya. Itu kan sudah agak pudar ya. Stempel ini, kata beliau, stempel ini tidak ada di dunia kecuali hanya dari Maroko. Allah. Betul bilang begitu. Di sini ngomongnya sambil berdiri. Ada stempel katanya. La yujad fil alam illa fil Maghrib. Gak ada di dunia ini kecuali di Maghrib yang mengeluarkan stempel ini. Masya Allah, saya bilang. Nah, sudah. Ya, beliau Masya Allah, kita sudah lah ternyata. Gitu. Ya sih tidak. Ya, benar nggak dari Hasan tadi kan, Mas? Iya, beliau Al-Hasani dari Aljazair. Terus kemudian beliau itu cerita, ke saya itu cerita, kalau di Jazair itu penetapan nasabnya ketat. Oh, di Aljazair? Iya, jadi harus ada ahlul bala, harus ada saksi. Umpama nih saya, kamu dikatakan anaknya Saiful Islam, siapa saksinya? Oh, nggak sembarangan. Enggak sembarangan. Terus kamu dikatakan dari terah ini, siapa saksinya? Termasuk pengesahan nasab di sana itu, kalau masih banyak ikhtilaf, naiknya ke pengadilan. Nanti hakim yang akan memutuskan. Itulah. Kalau ini sudah melewati semua ya berarti, Mas? Enggak tahu kalau ini. Ada stempel. Ambilnya udah stempel. Sudah. Kalau ini kan tanggungannya sana sudah. Allah. Kita cuma menyetorkan nama-nama yang sudah kita catat, yang sudah kita temukan, baru kita ajukan. Di sana mengkonfirmasi sohihun nasab gitu kok. Sahih. Terus mau gimana? Kalau memang sohih ya tanggungan sana, enggak sohih ya tanggungan sana, kan begitu. Iya, iya. Ini kan pertanggungan di hadapan Allah, bukan main-main ini. Akhirnya beliau mengatakan kalau di Aljazair konfirmasi nasab itu ada dukungan tambahan, tambahan pendukung. Nah, pendukungnya adalah DNA. Oh. Saya Aljazair. Saya dengar DNA itu dari itu. Pikiran saya DNA itu berarti ambil darah nanti, nah, gitu ya, ambil darah. Dia cerita seperti itu. Jadi kalau sudah apa namanya, hakim memutuskan, kalau masih belum puas, setorkan hasil DNA-nya. Itu sebagai pendukung nasab yang sudah tertulis. Nggak sembarangan, ayo saya pengen tes DNA, nanti saya anaknya siapa. Nggak bisa, Mas. Oh, nggak bisa? Nggak bisa. Misalkan gini, dari salah satu teman kita, saya mau tes DNA saya apa, boleh nggak? Kalau DNA kalau melihat apa? Melihat nasab, nggak bisa. Karena Kalau nasabnya belum tertulis dan belum ketemu, mau ngambil jalur dari mana? oh, nggak boleh? Nggak bisa, bukan nggak boleh. Boleh tes DNA-nya, tapi ketika hasilnya keluar, bingung, ini jalurnya kemana? Kan bingung dia.
laboratorium yang menguji sampel kita, mereka kan tidak tahu sama kita. Oh, nggak kenal. Enggak kenal. Oh, Enggak kenal sama sekali. Jadi ya kalau memang keluar hasilnya, itu murni dari genetik kita yang ada dalam tubuh kita. Ini sudah yang terhitung, yang terlihat, yang nampak, yang ditemukan. Jadi saya tidak bisa, kalau saya mau intervensi ke sana gitu, saya di keturunan ini, pokoknya hasilnya harus gini, nggak bisa. Bukan politik, Pak. Kalau politik kan bisa. Jadi itu ditesnya Enggak. Waktu itu ada salah satu teman sahabat saya itu ngambil DNA, terus kemudian saya ingat sama Syekh Hasan Al-Idrisi Al-Hasan itu ada tes DNA. Gimana caranya? Ya saya sudah selesai. Ini hasilnya saya. Ya, waktu itu nggak terlalu heboh karena kita tahu hasilnya. Oh sudah ya. Saya penasaran. Berangkat dari penasaran, cobalah beli. Cobalah, karena memang ini umum kan, seluruh dunia kan bisa mengakses. Seluruh personal siapapun mau, silakan diakses. Karena sifatnya umum, general. Udahlah kita datangkan. Cuma yang satu jadi pegangan saya itu, mereka kan memiliki semacam paket aja. Paket itu ada paket YDNA, ada paket mtDNA. apa tuh, Mas? YDNA itu adalah sampel yang akan kita ambil, terus diuji lab. Maka di situ nanti akan ditunjukkan jalur dari bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak. Jadi saya ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak ke bapak sampai Nabi Adam. Allah. Sampai bapak yang mau Nabi Adam gitu. Maksudnya jalur bapaknya itu sampai ke Nabi Adam. Oke. Nanti di situ ada migrasi. Migrasi itu perpindahan. Oh, ini bapak nikah sama siapa, kemana gitu ya, Mas? Tentunya mereka nggak tahu. Cuma jalur darah saya ini asal muasalnya dari mana? Asal muasalnya darah yang saya miliki, saya tinggal di Indonesia, ini jalur-jalurnya kemana? Ada migrasinya gitu. Nah, barulah saya coba. Bismillah sudah. Karena kan sudah ditemukan jalur dari kita ke Polisoma itu kan ya. Terus kemudian kita pertemukan ambil dari sejarah nasab yang dari Maroko ini, terkonfirmasi tertulis di situ. Waktu pertama kali saya dengar dari Abuya ada jalur Syabul Qadir, saya gemeter. Takut saya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, mudah-mudahan ini kita tidak maghrur. Maghrur itu tertipu. Tertipu dengan, oh saya keturunan ini, saya. Kita jadi keturunan siapa? Bukan kemauan kita kan? Apakah kita pernah intervensi ke Allah? Ya Allah, saya ingin jadi keturunan fulan. Saya ingin jadi keturunan ini. Nah. Ya, ini kan kehendaknya Allah. Kudroh irodanya Allah, kita nggak tahu. Nah, untuk mengetahui ini kita cobalah Bismillah dengan catatan, kalau memang jalur nasab yang sudah kita temukan ini ditambah dengan pendukung DNA, kok terkonfirmasi benar ada genetik Ahlul Bait, alhamdulillah, syukur dengan istighfar, takut dan lain sebagainya. Tapi kalau ternyata terbukti tidak terkonfirmasi, ya sudah biasa, kita takwa sudah kepada Allah kan. Saya nggak perlu mengandalkan nasab, tidak perlu mengandalkan itu kalau memang tidak ada genetiknya. Udahlah kita buat tes. Saya waktu itu masih ingat beli. Ya ini bukan untuk mencoba, saya harus ini saya. Enggak. Jadi saya sudah coba, Bismillah sudah pasrah kepada Allah. Jadi beli itu maksudnya, Mas? Beli alat untuk nyempel itu, sampel itu. Oh, buat cek tes DNA. Iya. Oke, terus Kita beli. Oh itu di situ ada harganya sekian. Beli, mungkin kirimnya dari Amerika kok. Di Texas, Houston, Texas. Sampai di sini ternyata seperti itu, cuman ngambil air liur aja. Nggak boleh makan 2 jam, 3 jam. Terus kita ambil sampel di dalam yang paling kanan ini. Pipi yang kanan dan pipi yang kiri di dalam. Kita masukkan ke alat itu, terus kita kirim ulang ke sana. Oke. Kita kirim balik ke sana. Ternyata di sana dicek 2 bulan baru keluar hasil. Masai. Oh iya. Kita harus kirim terus besok. Oke, kita Oh enggak. Saya tuh pribumi asli Indonesia, Asia 100%. Oke. Di situ tertulis Asia 100%. Iya. Tapi di dalamnya ada darah ke Persia. L777 Persia. Saya kaget loh, ini kok bisa? Dan ternyata dilihatlah di peta migrasi di situ ada peta migrasi dari Saudi,
kemudian ke Iran, terus kemudian ke Tiongkok. Dan Tiongkok ini kan merupakan penyebaran Islam, Mas. Setelah kita telusuri, ada daerah-daerah di sana yang dulu mungkin Sayyid itu datang dari negara Persia, dari Persia ya, terus turun ke Tiongkok itu. Baru dari Tiongkok itu menyebarlah masuk ke Kalimantan, masuk ke Sulawesi, masuk ke Aceh, masuk ke Malaysia. Maka saya heran, peta migrasi saya itu sampai ke Probolinggo loh, Mas. Ada. Sampai ke Jawa Timur maksudnya. Jawa Timur kan rumah kita kan. Kok sampai Jawa Timur ini? Subhanallah. Sedetail itu tes DNA. Jadi saya pikir kalau tes DNA ini pasrah sudah. Mau anaknya siapa, mau keturunan siapa. Kita cuma melihat betul atau tidak. Kalau tidak betul ya sudah, pasrah aja sudah. Kalau betul, alhamdulillah bil istighfar. Takut ada apa gitu ya, ya Allah saya keturunan gitu. Lah abah saya itu sering mengajarkan. Saya masih ingat ada salah satu adik saya itu bilang ke abuya minta dong minta nasabnya gendong. Dimarahin. Ngapain kamu minta nasab? Belajar yang benar. Nasab nanti kamu tuh nggak tahu apa-apa mengandalkan nasab. Dia bilang gitu. Oh. Cuma pada saat itu Jangan marah ya Mas. Ditunjukkan pesannya ke saya tuh waktu itu telegram. Ini adiknya kamu nanya ini nggak boleh sama bu ya, tak marah, suruh belajar yang rajin. Biar tidak ngandalkan nasab. Almarhum Abu Kiai Hasan Saiful Hijaz pun begitu mengajarkan kepada Abu ya. Jangan pernah ngandalkan nasab ke siapa, jadikanlah andalannya itu ada takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah. Adapun nasab itu pemberian Mas dari Allah Mas. Dan sebenarnya nasab ini juga tidak akan mendukung kalau seandainya amalnya tidak baik. Justru akan merusak. Keturunan fulan, tapi amalnya kok seperti ini, akhlaknya kok seperti ini. Iya. Kan malu sama. Jadi seperti itu Mas Warid. Sedikit ini Mas. Kalau sebenarnya kalau panjang itu sangat lama sekali. Nah, ini saya izin potong. Terkonfirmasinya berarti Mas keturunan Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain? kalau di dalam kode itu yang kami dengar dari beberapa teman ya, tapi ini kan namanya penelitian Mas. Penelitian itu ya bisa benar, bisa jadi salah. Kita pasrah saja. Tapi di situ ada kode memang. Kode Persia ada, kode keturunannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada, kodenya Sayyidina Hasan, mutasinya ya. Mutasinya kode-kode dari Sayyidina Hasan. Ingat, jangan tidak langsung direct ke Sayyidina Hasan, direct terus kodenya sama dengan kita, tidak. Karena kita sudah tinggal di Indonesia, sudah umur saya saja lebih daripada 30 tahun, belum kakek nenek moyang kita sudah 20 generasi ada di sini. Jadi kita ini sudah Asia 100%. Cuma kan urusan darah kan tidak bisa membohongi. Kalau memang itu memang betul-betul valid gitulah penelitiannya. Ada kode ini tidak bisa dihapus, ada sudah di situ kodenya. Berarti Al-Jailani ya Mas? Kalau tulisannya di situ ada FGC 2547 plus itu terkonfirmasi dari keluarga Al-Jilaniun yang ada di luar negeri mengambil langkah DNA keluar kode seperti itu. Mas kok bisa ini ketahuan keturunannya Sayyidina Hasan misalkan atau gini? Ada di Kan dapat dari mana gini Mas? Allah. Cuma panjenengan tinggal cari ada di Google itu banyak. Kode genetik Sayyidina Hasan itu keluar. Mereka udah penelitian dulu ya Mas? Mungkin, Allah alam. Nah, yang paling heran juga Mas ya, yang paling sampai lihat kode genetiknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu L147.1 gitu. Terus ke bawahnya Nabi Ismail itu putranya kan ada juga Z berapa atau Z186 apa. Itu saya cek di NSP saya di kode saya itu keluar ya, ada kodenya itu. Saya kaget loh, bener dah ini. Saya mau percaya ya, penelitiannya saya masih pengetahuan saya tentang itu juga nggak tahu. Mau tidak percaya, memang kodenya ada. Dan itu tugas mereka untuk meneliti. Tugasnya mereka, kita kan nggak tahu. Makanya mungkin perlu diadakan atau dihadirkan orang yang ahli genetika untuk bisa menjelaskan ini.
Nanti saya lagi bicara sama non Alek, Anzil. Oh, enggak. Saya ingat begini. Saya luruskan. Begini, tunggu dulu. Abuya itu pernah. Oh, berapa orang lalu? Apapun nasab yang sudah kita temukan, kita tetap tidak akan merubah istilah panggilan kita. Kita sudah konfirmasi dan sepakat semua keluarga di sini tidak akan merubah menjadi Habib, tidak akan merubah menjadi Sayyid, tidak akan merubah menjadi Syarif. Tetap pakai istilah genggong non. Non itu tahu mas? Diambil dari Sunanun. Sunanun Mursalin. Oh, Sunan. Orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah-sunnahnya para Rasul. Wow. Oh, dari juga Sunan. Kalau memang keturunan Sunanun. Iya, Sunanun. Abuya itu kan makanya subhanallah. Sekitar tahun 2016 ada raja-raja dulu datang ke sini, sekitar 23 raja. Abuya itu dinobatkan sebagai Sunan Genggong Allah. oleh Raja Demak waktu itu. Dan kemarin saya ketemu lagi di video call, masih ingat beliau. Oh, ini putranya Kiai Saiful Islam Sunan Genggong. Allah. Betul. Nah, ini beritanya ada, kita abadikan itu. Beliau memiliki julukan. Beliau siapa itu saya nggak paham. Karena juru dakwah kan Abuya ini. Jadi apapun yang sudah kita temukan ini mas, kita tidak akan merubah. Kalau bercandaan teman-teman ya juga banyak ya. Sudah nggak usah dilanjutin. Kita nggak merubah, tetap non. Kalau istilah genggong itu non mas ya. Non itu setelah dikonfirmasi ada kiai dulu zamannya Kiasan Sepuh itu, non itu diambil dari Sunanun Mursalin. Oh, berarti kita ini diminta walaupun dipanggil non itu kita harus ingat bahwa datiahnya kita itu sebenarnya untuk mengikuti sunnah-sunnah para Rasul. Sudah. Tuh. Itu yang besar. Ya, jadi Al-Jailani kita nggak pakai lah. Tetap Malu. Allah. Wiritannya nggak seperti kakek-kakek, kok jangankan kakek yang Hasan saja jauh. Wah, apalagi pakai itu. Buat apa? Ya ketemu biasa non Alik gitu aja. Masa non Jailani kan?